Hai guys, jadi aku tuh mau masak kasih kalian penuh buat anak kalian. Bentar ya. Jadi bahan-bahannya tuh, ini tuh bentukannya sup. Bentukan. Pokoknya ini tuh sup ya, aku buat sup. Pertama ini buat bumbunya nih ya. Ini bawang putih, terus aku tuh pakai apa namanya? Jamur. Ini tuh jamur yang kering ini yo. Nah, yang kayak gini ya. Pokoknya jamur kering itu. Jadi ini tahu aku rendam dulu. Terus mau sup apa sih? Nah, aku mau sup udang. Sebetulnya juga kemarin aku udah bikin yang ceker. Ceker aku juga sebetulnya mau bikin video untuk kalian ya, untuk kalian coba-coba, kayaknya kalian suka nggak, terutama anak kalian suka nggak gitu. Tapi karena kemarin tuh si Jasmine tuh lagi rewel ya, jadi nggak bisa buat video. Jadi pertama-tama bawang putih sama ini ya, ini cuci dulu, aku belum cuci. Tapi nggak tahu kalian bisa dapetin nggak ini ya, nggak tahu kalian bisa dapetin. Bentar, mati soalnya. Nggak tahu kalian bisa dapetin si jamur kayak gini nggak tahu di Indonesia kayaknya kalian bisa nemu nggak ya. Pokoknya kayak gini tuh paling apa ya, wangi terus enak. Jamur kering pokoknya yang kayak gini ya. Nanti nih yang masih keringnya nih ya, jadi aku pakai kayak gini soalnya enak, wangi terus sedep gitu. Terus nih tuh aku potong-potong dulu ya, aku potong-potong dulu. Pokoknya ini dibuangin, bukan dipotong sih ya, ini dibuangin ini. Ini kalau misalkan kemarin kan aku masak ceker kan pakai gini, terus Jason tuh suka banget, kayak mungkin enak banget mungkin ya. Terus aku nambah nih, aku juga enak sih, ngerasa enak. Jadi aku bagi rasa buat kalian, mungkin pengen coba-coba gitu kan. Ini anak tidur, jadi aku lumayan kan kalau bikin video kayak gini, nggak repot. Oke, kayak gini ya kurang lebih. Terus ini bisa dipotong berapa supaya kalau masuk di ini di blender nanti nggak susah gitu. Kayak gini aku potong. Kayaknya kelihatan ya. Nah, kayak gini ya. Aku siapin blender tadi dulu. Jadi yang di blender itu cuman bawang putih sama si ini pun kalau misalnya besar-besar nggak mungkin. Ini ya, bawang putih sama si jamur ini itu di blender. Kalau nggak di blender itu kayak nanti kalau buat sup itu kayak besar-besar gimana gitu, nggak enak. Mana? 吃麻辣香。 Nah, udah pokoknya nggak mau ribet. Kayak ini ya. Kita tambahin air dikit aja ya, airnya dikit aja supaya nggak terlalu banyak air juga gitu. Oke. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah,
Yang penting jangan banyak banget. Jadi kurang lebih itu halus ya, pokoknya agak-agak lah gitu. Nah kurang lebih kayak gini ya. Aku sempekin yang silknya. Nah kan lembut banget. Sebetulnya kalau pakai chop juga bisa ya, di chop-chop gitu, maksudnya di pakai apa namanya, kayak di pokoknya di chop gitu loh. Apa sih namanya, juga boleh ya, kayak gini juga boleh. Ini aku baru pertama juga kayak gini ya, jadi biar bumbunya itu kayak nggak gerigil gitu kan. Jadi kalau misalnya dimakan di anak-anak itu kayak apa namanya, nggak keselak. Terus aku siapin bumbunya. Jadi bumbunya tuh aku juga ada kaldu jamur, terus ada royco, terus ada si ini, terus ada si garam. Bumbunya cuma kayak gini doang sih. Terus ini kalau misalkan kalau mau cheddar juga bisa ya, kemarin aku pakai cheddar sedap, enak banget. Ini aku pertama kali coba pakai ini ya, siapa tahu enak juga ya kan. Tapi kalau misalkan mau ditambahin kayak sayuran juga boleh, paling enak itu. Terus kalau misalkan mau masak, kalian mungkin diet ya, nggak mau makan yang mie gitu kan, kalian boleh coba pakai bihun. Ini juga pakai bihun juga sedap banget, enak. Jadi bihun sup gitu. Ini ya, kalau aku tuh di sini kan nggak ada yang namanya minyak buat MPASI kan, jadi aku pakai minyak olive oil gitu aja sih. Ini bumbunya juga bisa buat berhari-hari gitu kan. Nggak bikin bumbu lagi. Ini kalau mau tambahin yang kayak daun salam gitu kan boleh, malah cepet. Aku juga punya daun salam ya, coba aku ambil.
udah kayak remuk-remuk gitu. Takutnya gimana gitu ya, remek-remeknya. Tapi kalau di Indo mah enak, masih banyak nasi juga. Kalau di sini nyari yang seperti itu susah, banyak yang tadi. Terus ini tuh aku tunggu sampai dia bener-bener kayak, nanti aku kasih kalian lihat ya, pokoknya ini agak lama dikit. Kira-kira kayak gini ya. Jadi ini tuh udah kayak ngentel banget gitu kan. Nah kayak gini ya kan. Terus kita nanti masukin si ini bahan. Oke, kita goreng jangan sampai ada gosong ya, karena bumbunya kan udah banget gosong. Siapin airnya ya, buat susu. Airnya karena bukan ceker kan, kalau ceker kan airnya harus banyak supaya si ceker itu lembek-lembek kan. Tapi kalau ini sih kemungkinan agak-agak ya, jadi supaya kalian terserah kalian. Jadi kalau mau sup kalian itu hanya cukup saja ya, kalian dikit-dikit aja sudah. Tapi kalau memang mau supnya banyak, kan boleh tambahin air. Kayak gini ya. Terus aku masukin garam, ini garam itu secukupnya ya, aku pakai 1, soalnya nanti ada banyak-banyak juga, ini sisa kalau di jamur. Makanya ini aku agak-agak ya. Terus si ini, si penyedap rasa ini ya. Jadi dia tuh udah aku kenalinnya kayak gitu, dia udah mulai suka. Kayak aku ya sukanya yang asin gitu. Itu ini juga agak-agak sih ya.
tinggal terakhir itu bawang goreng, karena kalau misalnya kita bawang goreng. Ini juga cocok juga bayam gitu kan, itu juga bagus. Tapi kalau misalkan mau taruh sayuran itu, kita tuh kalau mau makan aja kita taruh, jangan semuanya taruh terus nanti disimpan gitu enggak. Kita harus kayak mau makan baru masak gitu untuk sayurnya, jadi nggak bakalan lembek gitu kan, dan sayurnya juga terbuang gitu. Nah, aku cicipin dulu ya, coba cicipin dulu tanpa perlu tambahan apapun. Bumbu dua, paling jamur sama bawang putih udah cukup. Udah sesedap itu, rasa dari rasa si udangnya juga nangkol kan, enak. Paling aku supnya tuh cukupan aja sih ya, nggak mau banyak-banyak juga, soalnya paling kan berapa orang dan besok masak lagi gitu. Jadi itu sekali habis, aku nggak minta, karena sekarang tahu sendiri kan, pas sudah aku bilang kemarin kalau masakan makanan apa itu yang bentuknya enak itu coba juga gitu, apalagi anak kecil. Jangan kan anak kecil, kita dewasa pun ya tahu sendiri lah ya, coba-coba gitu. Paling kalau misalnya masak banyak kayak contohnya kayak kari, gulai gitu kan, itu memang enak sih ya. Terus nih ya, bagi kalian yang mungkin ngasih anaknya makanan, tadi aku sih melihat inisial si STV, punya STV itu lah ya. Aku tadi pagi ngeliat kan lewat Grana kan, itu anaknya tuh dia baru mulai MPASI, terus dia kasih dia makan kan, maksudnya kasih si anaknya makan sendiri gitu kan, terus dia tuh berlepotan mana-mana kan. Mungkin wait, oke kali ya, karena si udangnya itu kalau mau dimasak terlalu matang juga gak enak juga kan. Udah kayak gini udah cukup. Oke, tambahin ini try lagi ya, coba lagi. Oke, udah selesai. Kan ini buat keluarga aku sendiri, jadi makanya apa nyicipnya pakai mulutku juga. Apa sendoknya bekas mulutku. Oke. Terus tadi yang aku bilang ya, pokoknya dia tuh kasih makan di anaknya, di si bayinya sendiri gitu, biar si anak bisa makan sendiri, tapi memang belepotan. Tapi ada nggak sih kalian feeling, soalnya kan aku ngeliat Mbak Fani juga kayak gitu, sama Mbak Nesa juga kayak gitu kan, pakai teknik kayak gitu, si anak makan sendiri gitu kan. Tapi kalian udah feeling nggak sih kalau misalkan nih ya, misalkan nih si anak nih suatu hari nanti mungkin udah 1 tahun gitu kan, 2 tahun gitu kan, terus dia makan sendiri kayak gitu, terus masih aja berlepotan gitu, kalian punya feeling gimana gitu kan. Yang aku takutkan itu kalau misalnya dia makan sendiri, oke, makan sendiri, tapi kalau misalnya berlepotan kayak gitu, satu, itu tuh sangat menyusahkan untuk membersihkan gitu kan. Jadi kayak menurut aku tuh, makan ya makan, tapi makan itu harus yang rapi gitu kan, jangan ada yang berlepotan atau apa gitu kan, takutnya jadi kebiasaan gitu loh maksudku. Udah 1 tahun dia makan masih berlepotan, masih di mana-mana tempat
gitu, terus 2 tahun pun sama kayak gitu. Terus masa ya kalian harus biarin gitu? Memang kalian punya pembantu untuk membersihkannya, tapi sebagaimana kita sebagai orang tua pun mau mengajarkan anak kita supaya dia tuh pinter untuk makan tuh nggak belepotan gitu loh, jadi nggak menyusahkan gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Jadi menurutku tuh kayak gitu loh guys. Jadi kalau misalkan si anak makan sendiri belepotan gitu di mana-mana tempat, di lantai, di tempat makan, di mana-mana tempat, di baju, di muka, semua kan otomatis udah kayak gitu kan. Satu, semua perabotan pun harus dicuci, bukan dilap juga percuma. Tapi kalau misalnya orang pintar membersihkan mungkin dicuci semua ya, apalagi yang peralatan kayu gitu kan, dicuci semua, bajunya dicuci, direndam juga, jangan dimasukin mesin cuci. Karena mesin cuci kalau misalnya kayak gitu berlepotan kan bagaimana, masuk ke tabung mesin cuci bisa masuk nggak tuh kotoran? Nggak bisa dong, nanti yang ada mampet, susah juga. Terus di muka di badan pasti kalian repot untuk dimandiin lagi, habis makan dimandiin lagi, habis makan ini dimandiin lagi. Betul nggak kayak gitu? Apa cuma kalian dilap aja? Sebenarnya kalau dilap juga, misalkan kayak dilap pakai tisu basah gitu lah di muka atau di mana-mana tempat gitu kan, tapi percuma juga sih. Tapi kalau misalnya di sini juga menurutku oke, masih oke. Tapi kalau misalnya udah diisi pada badan bagaimana? Pasti kan dicuci, maksudnya dimandiin lagi kan. Kayak sayang gak sih? Jadi kalau menurut aku sih kayak, makanya Jason tuh nggak pernah aku kasih makan dia sendiri. Paling kayak ngemut-ngemut kayak buah-buahan atau snack gitu kan aku kasih dia. Tapi soal makan kan dia otomatis masih nggak tahu kan, jadi jangan sampai berlepotan gitu. Kasih dia itu tahu supaya makan itu harus rapi, bersih juga, biar dia tahu jangan sampai belepotan. Kalau belepotan otomatis kita yang repot gitu sih. Udah aku pesen kayak gitu aja. Jadi menurut kalian gimana? Ya, oke, bye bye.